Pak SMP, bagaimana kabar Anda? Saya harap semua dalam kondisi yang baik, sehat, segar, gitu ya. Eh, saya ingin mengutip perkataan seorang berkebangsaan Afrika bernama Idihu Koyenikan. Beliau menyampaikan bahwa ada beberapa pelajaran hidup yang hanya dapat dipelajari ketika seseorang mengalami kesulitan. Jadi dengan kesulitan ini seseorang bisa belajar dan makin dewasa. Saya sangat setuju dengan apa yang dia sampaikan. Dan kenapa saya mengutip gitu ya ucapan dari beliau? Karena saya ingin menyampaikan gitu ya, atau ingin menjawab pertanyaan yang sama di Quora terkait dengan sesulit apakah dunia kuliah itu. Jadi bayangan saya mungkin penanya adalah seorang yang apa ya, calon mahasiswa baru gitu ya, dan ingin tahu seperti apa sih dunia kuliah ini gitu. Dan menurut saya ini sebuah pertanyaan yang pertama positif karena setidaknya bisa menyiapkan diri untuk antisipasi gitu ya. Tapi di sisi lain mungkin sudah setting sulit dulu begitu ya. Jadi itu yang mesti kita waspadai juga nanti ke depan. Dan itu yang akan saya bicarakan sambil nanti kita jalan gitu ya. Kita akan bahas materi hari ini. Sampai jumpa ya. Kaki ini sudah mengantar saya di depan sebuah tempat yang namanya eh, recycle center. Jadi tempat untuk mendaur ulang barang, bukan menghancurkan kemudian diganti dengan barang baru seperti sampah, tetapi barang-barang yang masih dapat digunakan ini bisa dijual, bisa diberikan sebagai hadiah, bisa ya siapa saja bisa ambil kalau pas ada di luar, kira-kira begitu. Kalian lanjutkan. Jadi sebenarnya dunia kuliah ini adalah dunia belajar dengan kemandirian. Artinya bukan berarti gini, bukan berarti ya sudah ngapain ada dosen, ngapain ada tutor dan sebagainya. Bukan. Dosen tutor dan sebagainya itu ada di dalam dunia perkuliahan karena tugas mereka adalah membimbing proses berpikir, membimbing proses belajarnya, tetapi cukup banyak tanggung jawab belajar mandiri yang harus diberikan. Dan ini berbeda dengan situasi di SMA, di SMK yang cukup banyak siswa itu masih dituntun gitu ya. Mungkin di SMA sudah mulai dilepas seharusnya, tetapi masih juga banyak sih gitu ya guru-guru SMA yang menuntun seperti anak-anak kecil gitu. Tapi sebenarnya dalam dunia perkuliahan ini lebih syarat gitu ya, lebih syarat dengan situasi belajar yang sifatnya mandiri. Artinya punya kesadaran belajar, kemudian ada tanggung jawab untuk dengan serius membaca bahan kuliahnya, kemudian ada tanggung jawab mengembangkan diri, kemudian ketika ketika dosen ini mengajar sebenarnya tidak langsung transfer ilmu, tetapi juga memberikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ketika belajar mandiri. Dan situasi ini buat beberapa orang cukup menyulitkan gitu ya. Dan seharusnya memang dilatih, karena tanpa dilatih seorang tidak bisa belajar secara mandiri. Nah, ketika kita bicara tentang kebiasaan belajar mandiri ini, ada tantangannya. Tantangannya terkait dengan penguasaan diri. Kenapa? Karena ketika orang itu mau belajar, kemudian dia itu menyiapkan semuanya, gitu ya, terus tergoda. Tergoda. Misalnya begini, yang biasa saya alami ketika saya kos sebagai mahasiswa dulu, ada yang ngetuk pintu, gitu ya. Ada film bagus, begitu. Kalau film mungkin masih masih anu ya, mungkin nanti aja lah pinjem videonya atau pinjem apa gitu, atau nonton di tempat yang lain dan sebagainya. Tapi ada juga mengatakan begini, ini ada final Liga Eropa dan sebagainya. Dan apa ya, godaan-godaan ini ada di sekitar kita. Ketika orang siap untuk belajar, ketika sudah menyiapkan diri untuk baca buku, untuk bikin ringkasan misalnya, itu tiba-tiba ada ajakan yang seperti ini. Jadi ada faktor yang kuat bagaimana orang bisa menguasai dirinya. Ketika orang menguasai dirinya, maka dia itu bisa dengan mudah gitu ya, bukan dengan mudah ya,
setidaknya punya bekal gitu ya untuk menolak ajakan-ajakan yang berjauhan dengan situasi belajar tadi. Dan ini sesuatu yang cukup menarik. Kenapa? Karena di situasi kos gitu ya, ada cukup banyak tantangan harus dihadapi, termasuk hal-hal yang menjurus ke hal-hal yang tidak baik, penggunaan narkoba, ekstasi, wah banyak gitu ya, di kos bisa ada banyak hal, dan itu tantangan terbesar. Jadi penguasaan diri. Pertanyaan adalah buat sahabat DCP yang sedang kuliah atau akan kuliah, apakah sudah punya ini yang namanya penguasaan diri? Karena penguasaan diri menjadi kunci penting buat seorang mahasiswa ketika dia mau belajar secara mandiri ya. Berbicara tentang belajar yang mandiri ini, sebenarnya ketika sebagai seorang mahasiswa, belajar mandiri ini sudah termasuk gitu ya di dalam SKS. Jadi jika Anda kuliah itu 20 SKS, maka itu artinya Anda punya alokasi waktu gitu ya 20 kali 50 menit per minggu untuk belajar mandiri. Pertanyaannya, jalan enggak ya gitu ya, dan ini menjadi tanggung jawab mahasiswa untuk mengerjakannya. Saya tidak melihat kesulitan terkait dengan prodi-prodi yang berbeda. Artinya saya justru melihat bahwa setiap prodi itu punya keunikan, setiap prodi ini punya karakteristik yang membuatnya jadi unik. Tetapi ketika orang mengatakan bahwa prodi ini lebih gampang, ini susah lulusnya, ini materinya juga sulit dan sebagainya, saya terus terang tidak terlalu percaya gitu ya. Karena memang buat saya pribadi, ilmu sosial itu bukan buat saya. Kenapa? Karena ilmu sosial ini parameternya banyak. Ilmu sosial ini ketidakpastiannya tinggi, dan saya sangat sulit untuk berhubungan dengan sesuatu yang ketidakpastiannya cukup tinggi, sehingga buat saya ilmu sosial itu cukup rumit. Tapi kalau asosiasinya begini, ilmu sosial itu gampang karena hanya hafalan begitu. Nah, itu beda gitu ya. Tetapi ketika kita belajar sungguh-sungguh tentang ilmu tertentu, maka ada filosofinya, ada konsep dasarnya yang harus dikuasai. Maksud saya, bagian inilah yang membuat setiap ilmu itu punya keunikan masing-masing. Dan sekali lagi, setiap bidang ilmu ini punya ciri khas gitu ya, sehingga ada orang mengatakan saya cocok di sini, cocok di situ gitu. Kenapa? Karena memang keunikannya ini pas dengan apa yang ada pada orang tersebut. Jadi sekali lagi, ketika kita belajar secara mandiri, maka itu memenuhi gitu ya, memenuhi jatah SKS untuk belajar mandiri tadi. Nah, semoga sahabat SMP juga teringat gitu. Oh iya, saya selama ini hanya ngitung SKS itu hanya kuliahnya aja gitu, nggak pernah ngitung tentang belajar mandirinya. Kira-kira demikian ya. Sebelum saya jalan terus lagi gitu ya, di belakang Anda melihat ada pohon-pohon yang putih yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, namanya pohon koivu dalam bahasa Finlandia, atau dalam bahasa Inggris namanya pohon birch. Pohon birch ini cukup banyak manfaatnya sehingga dijadikan pohon nasional di Finlandia ya. Saya jalan dulu, kita teruskan ke tempat yang berbeda. Sekarang ini sudah berada di sebuah gedung kuliah begitu. Saya mau lanjutkan terkait dengan asumsi gitu ya. Kebanyakan orang berpikir bahwa prodi-prodi sekitar teknik itu adalah prodi-prodi yang dianggap sulit, rumusnya banyak, ngitungnya jelimet begitu. Kemudian nanti mesti menggabungkan antara teori dengan praktek. Kemudian apalagi ya, masih banyak latihan begitu. Sehingga ini asosiasi yang dimunculkan di kalangan mahasiswa dengan mengatakan bahwa kalau mau yang gampang gitu ya, jangan kuliah di prodi-prodi yang berhubungan dengan teknik gitu. Cukup banyak mahasiswa yang mengatakan, Pak, saya mau pindah saja ke ekonomi yang lebih mudah gitu. Saya biasanya akan bertanya pada mahasiswa yang mau pindah ini, saya tanya, kamu yakin bahwa ekonomi itu mudah gitu? Mohon maaf ya, kalau sekedar menghafal gitu ya, menghafal memang mudah. Tetapi ketika kita sekali lagi bicara tentang filosofi dasar keilmuannya, itu tidak mudah juga buat saya setidaknya.
Dan sekali lagi juga saya mau sampaikan, ingatkan lagi bahwa setiap bidang ilmu itu punya karakteristik tertentu gitu ya, dan karakteristik ini membuat bidang jadi unik. Jadi mari kita buang jauh-jauh asumsi bahwa bidang di ekonomi itu mudah begitu. Wah, saya itu cukup sulit karena ya tadi saya sampaikan parameternya banyak, tidak jelas parameternya dan masih punya asumsi. Kalau asumsinya meleset, ya jangan dia ya. Prodi ekonomi yang diasosiasikan sebagai prodi yang mudah begitu ya. Pada kenyataannya gitu ya, ketika seorang itu belajar sungguh-sungguh, maka dia mesti banyak baca. Kenapa? Karena ilmu sosial itu kuncinya ada di wawasan informasi gitu ya, situasi apa yang ada. Karena berbeda situasi bisa berbeda cara analisisnya, cara pendekatannya gitu. Dan ini menjadi satu hal yang mungkin kelewatan, mungkin juga tidak terasa karena kesehariannya tidak seperti itu gitu. Jadi keseharian itu tidak banyak baca. Tetapi orang berkata begini, teman saya kuliah di ekonomi santai kok gitu. Saya punya beberapa dugaan yang mungkin saya salah gitu ya, mungkin saya salah, tetapi ini bisa jadi terkait dengan cara evaluasinya. Cara evaluasi yang ditetapkan gitu ya, atau bukan cara evaluasi, kompetensi ditetapkan, kemudian cara evaluasinya itu mengarah pada sesuatu yang mudah. Contohnya tadi saya mengatakan bahwa dia nggak mudah karena sekedar hafal. Kalau hafal sama titik koma misalnya, ya dia pasti lulus nilainya baik dan seterusnya. Tetapi kalau tidak hafal sama titik koma, mungkin kurang dikit begitu. Atau kalau sekedar ngerti tapi tidak hafal sama sekali gitu ya, agak susah seperti itu. Dan ini menjadi satu paradigma yang sudah orang bilang mendarah daging begitu di prodi ekonomi yang diasosiasikan sebagai prodi yang mudah, sehingga mungkin itu juga alasan kenapa prodi ini selalu ramai gitu ya, selalu penuh mahasiswanya dan selalu menjadi tujuan mahasiswa-mahasiswa lain yang ingin transfer mencari program studi lebih mudah. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa setiap prodi punya keunikan, punya karakteristik, punya tantangannya yang berbeda dan ini menjadi sesuatu yang kita mesti perhatikan ya. Ya, ilmu sosial itu punya batasan yang terlalu luas begitu. Asumsinya cukup banyak sehingga orang mesti punya wawasan yang cukup luas supaya apa? Supaya ketika menghadapi berbagai macam persoalan gitu ya, punya punya feeling gitu, ada sense-nya gitu ya. Ada satu hal yang bisa mengarahkan kira-kira ini mirip dengan kasus yang pernah saya baca. Oh, ini mirip dengan artikel yang pernah saya baca. Oh, ini cukup dekat gitu ya sehingga bisa menggunakan pendekatan yang sama atau mirip dan seterusnya. Hal-hal yang demikian ini membuat ilmu sosial ini sebenarnya cukup unik karena setiap orang bisa punya pendapat yang berbeda. Karena asumsinya berbeda, pasti hasilnya juga berbeda seperti itu. Dan ini menjadi sebuah keunikan tersendiri menurut saya, saling memperkaya gitu ya. Nggak bisa mengatakan kamu salah, ini yang betul gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena bisa jadi ada perbedaan asumsi sehingga tadi saya katakan banyak baca, memperluas wawasan menjadi bagian yang cukup penting ketika orang itu belajar ilmu sosial. Saya mengatakan bahwa ilmu teknik tidak demikian, ya pasti perlu wawasan juga, tetapi ilmu teknik itu sedikit ada banyak batasan yang kita masih bisa pelajari dengan lebih sederhana ya. Berbeda ilmu sosial yang cukup luas sehingga wawasan cukup luas juga, dan wawasan bisa luas ketika kita itu banyak membaca, dengerin podcast itu juga bisa memperluas wawasan. Tapi tergantung ya podcastnya apa gitu ya, bacanya apa juga gitu ya. Nonton sesuatu juga bisa memperluas wawasan juga gitu. Tapi ya nonton apa? Itu menjadi pertanyaan yang paling besar yang kita mesti jawab bersama-sama ya. Dalam sebuah video berjudul Kuliah 24 SKS, saya sudah bahas gitu ya, hal-hal terkait dengan perhitungan SKS tadi. Dan salah satu bagiannya adalah menghitung bagaimana belajar mandiri tadi mesti dikerjakan. Dan biasanya gitu ya, di tahun pertama mahasiswa baru mendapatkan informasi begini loh konsep SKS itu gitu ya. Anda mendapatkan paket dari prodi 20 SKS, artinya apa gitu, 20 kali 50 menit per minggu untuk kuliah, 20 kali 50 menit per minggu
untuk mengerjakan tugas PR seterusnya, dan sisanya 20 kali 50 menit per minggu untuk belajar mandiri. Biasanya gitu ya, beberapa merasa, "Wih, semangat," gitu ya. Tahun pertama semangat gitu, tahun kedua mulai kendor, tahun ketiga tambah lagi gitu ya. Makin lama makin turun, dan itu menjadi sesuatu yang mesti diperhatikan. Dan saya berharap, eee, semangat belajar ini mesti dipertahankan supaya bisa menjadi apa ya, sebuah latihan ketika nanti, lulus dan bekerja, tetap punya semangat belajar mandiri yang besar, dan itu menjadi sebuah bekal yang cukup bermanfaat karena, kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Bahkan gitu ya, ketika orang sudah bekerja pun masih belajar. Bahkan ketika sudah pensiun pun orang masih terus belajar dan mengembangkan diri, ya. Memang yang namanya kuliah ini perlu, tanggung jawab, perlu kemandirian, dan ini perlu kesadaran pribadi masing-masing. Artinya orang tidak bisa mengatakan begini, "Ya sudahlah, urusan nanti," begitu. Itu tidak bisa. Jadi ada satu tanggung jawab yang mesti diperhatikan gitu. Tidak setiap orang di Indonesia itu punya kesempatan untuk kuliah. Mulai dari akses pendidikan tinggi ini, mulai dari biayanya, lokasinya gitu ya, dan sebagainya. Ada banyak faktor yang membuat tidak semua orang Indonesia bisa kuliah. Sehingga kalau Anda bisa kuliah, maka sebaiknya gitu ya, gunakan kesempatan ini untuk belajar dengan bertanggung jawab, belajar secara mandiri. Kalau maunya belajar dituntun satu-satu, mau sampai kapan gitu? Kita bisa menjadi pribadi yang mandiri, yang dewasa, yang bisa bisa belajar, secara dewasa, dan ini menjadi bagian yang cukup penting menurut saya ketika kita bicara tentang hal ini. Orang mengatakan kuliah adalah gerbang terakhir sebelum terjun ke masyarakat. Ada benarnya, ada salahnya. Ya yang buat yang kuliah, yang tidak bagaimana, begitu kan, tetap juga bisa terjun ke masyarakat. Tetapi, ini adalah sebuah apa ya, sebuah gambaran gitu ya, bagaimana orang itu dipersiapkan untuk bisa belajar mandiri, bisa belajar dan bertanggung jawab, dan terlebih bertanggung jawab untuk kesempatan yang diperoleh untuk bisa duduk di bangku perguruan tinggi. Jadi itu yang kita mesti perhatikan, ya. Ya, kadang-kadang, bertanya sesuatu dari sisi tingkat kesulitannya itu bisa bikin stres, bisa depresi gitu ya. Karena informasinya, waduh, kok begini, kok begitu, kok berat ya gitu, kok begini tantangannya, dan seterusnya. Tetapi, buat beberapa orang, informasi seperti ini mungkin diperlukan. Supaya apa? Supaya bisa mempersiapkan diri gitu ya, supaya tidak kaget. Karena kalau kaget mungkin perlu waktu agak lama untuk menyesuaikan diri, tapi dengan sudah tahu duluan, maka orang bisa menyiapkan diri dengan baik. Dan ini menjadi satu hal yang buat saya gitu ya, buat sahabat adepsi yang, memerlukan informasi ini, itu jadi penting gitu. Jadi penting, dan saya mendukung mendukung sahabat SCP yang mau menyiapkan diri untuk kuliah dengan baik. Karena memang sekali lagi, kuliah ini, hanya terbatas untuk beberapa orang. Seleksinya ketat, kemudian kadang juga biaya cukup tinggi, dan ada banyak hal yang bisa membatasi sehingga kuliah ini menjadi bagian yang apa ya, eksklusif seperti itu. Tetapi sekali lagi, setiap bidang pasti punya tantangan. Bangku perguruan tinggi adalah buat mereka yang siap menghadapi tantangan. Bangku perguruan tinggi adalah buat mereka yang siap untuk bertanggung jawab, dan terlebih siap untuk belajar mandiri. Siapkah Anda untuk belajar mandiri? Itu pertanyaan penting yang harus kita jawab bersama-sama, khususnya buat mereka yang, menyiapkan diri untuk masuk ke, tingkat belajar di perguruan tinggi. Sampai jumpa.